Barang siapa yang melakukan alhimyah atau berpantang, niscaya dia tidak membutuhkan obat lagi ketika sakit. Namun barang siapa yang sudah mempunyai obat di rumahnya, dia juga harus melakukan alhimyah atau berpantang itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Ibu Asri, ibu rumah tangga yang ingin menyampaikan ilmu klasiknya sehingga banyak teman-teman yang bisa ambil manfaat, senantiasa sehat, ibadah lancar, sampai Allah memanggil kita ke surga. Amin. Apa kabar teman-teman onlineku? Semoga teman-teman selalu dalam kesehatan dan dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kali ini, mohon maaf sebelumnya kalau dubbing Ibun diiringi dengan hujan karena posisi Ibun di sini di Bekasi, alhamdulillah hujan sudah turun. Di kesempatan video ini Ibun membahas tentang keistimewaan pare. Flashback kembali tentang kesehatan ini, bahwasannya di sepertiga perut kita adalah buat makanan, sepertiga lagi buat minuman, dan sepertiga lagi buat udara. Jika kita menjalankan itu semua, maka toko obat akan tutup, rumah sakit akan tutup, bahkan klinik herbal juga tutup, karena kita punya pola hidup, pola pikir yang baik, mengendalikan kesedihan, amarah, dendam, benci, dan khawatir berlebihan, mengatur pola gerak, pola hidup, pola iman, dan pola diam kita. Jadi tidak butuh lagi ke rumah sakit, ke apotik, toko herbal. Yang dibutuhkan hanyalah anjuran dan nasihat. Obat dari sisi makanan, barang siapa yang memiliki obat, maka dia butuh alhimyah atau berpantang. Ini sesuai ketentuan pemerintah juga, sehingga masyarakat mendapatkan kesehatan sesuai undang-undang kita. Ketika masyarakat ditawarkan produk kesehatan, maka yang paling tepat adalah kembali pada fitrahnya atau kembali pada fitrah dia sendiri, yakni menjaga sesuatu yang seimbang. Maka keseimbangan ini bukan hanya disebutkan di zaman sekarang ini, dari zaman Nabi kita, bahwa keseimbangan itu sangat penting, dan zaman-zaman sebelumnya atau tahun 2000 sebelum Masehi juga digaungkan, yakni menyeimbangkan tubuh antara jiwa dan raga dengan cara menata makanan yang benar jika berat atau terpaksa. Betapa banyak ya orang yang berhasil melakukan ini, menjalani hidup sehat tanpa meminum obat baik kimia ataupun herbal, karena pandai menata pola hidupnya, menata mindset seseorang. Kalau sabar, organnya akan membaik. Kalau sedih, organnya akan memburuk. Jika dijelaskan tidak boleh tidur di jam segini, tidak tidur saat setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Manfaat puasa, manfaat umroh, menggiring jenazah, sholat berjamaah, olahraga, tidak meninggalkan berjalan kaki, makanan sehat, makanan yang kita butuhkan, makanan yang real food. Nah, ini semua adalah informasi kesehatan dari zaman sebelum Masehi. Oke, itu tadi hanya sedikit ya pembukaan dari Ibun sebelum membahas tentang buah pare ini sendiri.
Oke, sebelum membahas, Ibu mau sapa-sapa teman-teman dulu. Assalamualaikum teman onlineku. Semoga teman-teman selalu dalam kesehatan dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan penyakitnya secara paripurna kembali. Oke, di sini Ibu sedang memotong-motong buah pare. Siapa nih teman-teman yang suka pare? Boleh chat di kolom komen. Nah, buah pare atau momordika caranta atau pare atau orang Sunda menyebutnya paria. Terdapat di daerah tropis, tumbuh baik di dataran rendah. Dia tumbuh liar di tanah terlantar bahkan di tegalan. Bisa dibudidayakan di pekarangan dengan cara merambat. Diambil buahnya. Buahnya butuh sinar matahari yang banyak. Daun pare juga berkhasiat. Daun dan buah muda dilalap sangat nikmat. Selain dikukus, direbus, juga ditumis atau dioseng. Atau juga ibu-ibu suka dibuat somai. Bisa digunakan untuk membunuh serangga. Bagian yang dipakai biasanya buah, biji, bunga, daun, dan akar. Karakteristik pare ini, pare memiliki rasa yang pahit, artinya sifat pare ini dingin dan kering. Oh iya, di sini kebanyakan kita ibu-ibu mengolah pare itu dihilangkan pahitnya ya teman-teman. Padahal pahitnya pare ini fungsinya untuk mengeringkan yang lembab atau mencegah terjadinya adanya benjolan seperti tumor, kanker. Nah, setelah tahu info ini, sebaiknya pahitnya pare jangan kita hilangkan ya teman-teman. Lanjut. Khasiatnya tadi dia merangsang timbulnya diare juga. Dingin dan kering, membersihkan dan mengeluarkan panas di dalam tubuh, menguatkan energi vital yang berbalik. Ini semua dalam pandangan klasik Indonesia Medicine. Seperti untuk orang yang gangguan lambung atau cekukan. Kemudian dia mengukuhkan esensi dan mengukuhkan saripati makanan atau darah. Dia pun bisa mengokohkan agar keringat kita tidak terlalu banyak keluar. Nah, ini terutama untuk yang punya kelainan jantung ya, yang tangannya selalu berkeringat. Pare ini bisa dimakan untuk mengokohkan agar keringat tidak terlalu banyak keluar. Maka dia bermanfaat mengokohkan cairan dan menguatkan jantung. Pada pria, pare ini mencegah terjadinya ejakulasi dini. Dia mengokohkan darah saat terjadi pendarahan juga. Mengeringkan kelembapan baik untuk yang diabetes, juga menguatkan pankreas, merangsang timbulnya diare, bisa untuk batuk dan sembelit. Karena kalau di pandangan klasik Indonesia Medicine, dahak yang stuck di paru-paru ini akan menjadi batuk, kemudian dahak yang stuck di rahim akan menjadi miom, lalu yang di luar daging ini bisa menjadi bisul. Pare juga bisa mencegah terjadinya penyakit-penyakit ganas tadi ya, seperti tumor, kanker. Nah, karena sifat pahitnya mengeringkan lembab dan mencegah terjadinya benjolan. Kemudian dinginnya pare, sifat dinginnya pare juga mencegah terjadinya peradangan dan menawarkan panas racun. Jadi, secara keseluruhan, pare ini baik untuk organ jantung, hati, dan paru-paru. Nah, jika di dalam ilmu kesehatan modern, dalam penelitian, pare ini bisa menambah nafsu makan ternyata. Dia menurunkan panas jika badan kita panas.
Buahnya bisa dipakai sebagai obat cacing juga. Bunganya untuk memacu enzim pencernaan. Nah, di pare juga mengandung karbohidrat ternyata sebagai sumber energi utama untuk tubuh. Jadi dia bisa dipakai sumber energi untuk aktivitas otak kita. Sejuknya menguatkan organ jantung, memiliki vitamin A untuk menjaga kesehatan mata. Dia juga bisa mempengaruhi kesuburan pria dan wanita. Yang tadi sudah dibahas sebelumnya dalam pandangan klasik, ternyata dia untuk ejakulasi dini. Vitamin B pada pare bisa menormalkan fungsi saraf, otot, dan jantung yang fungsinya menenangkan, atau bisa untuk insomnia juga, dan memperbagus kualitas sperma. Vitamin C-nya pada pare meningkatkan daya tahan tubuh. Pare juga mengandung alkaloid loh, yang termasuk obat sedatif untuk penderita insomnia tadi. Nah, secara umum juga pare bisa dipakai untuk memperbanyak ASI. Selain mencegah benjolan, mengatasi bisul, batuk rejan, demam, disentri, mampu membunuh virus HIV. Selain itu, infeksi kencing manis, vitamin A-nya untuk mata, mengatasi nyeri haid, radang tenggorokan, radang usus, amandel. Nah, caranya jika bijinya dijemur, kita sangrai, bisa kita tumbuk dan kita seduh untuk yang mengalami impoten ya. Nah, jika buah parenya tadi dipakai untuk ejakulasi dini, sedangkan bijinya buat untuk yang sudah impoten. Kemudian bunganya untuk gangguan pencernaan, akarnya untuk gangguan disentri amuba dan wasi. Cara pemakaiannya bisa diminum 15-30 gram ya. Pare yang dikukus boleh, direbus boleh, lalu di jus, dilalap juga boleh. Untuk obat pemakaian luar boleh ditumbuk, digiling halus, lalu kita balurkan di luka bakar atau bisul, atau untuk merangsang ASI dibayurkan di sekitar PD-nya. Digigit serangga boleh, untuk menghilangkan biang keringat bisa, dan cacingan pada anak. Oke teman-teman, sudah di ujung video saja. Semoga video kali ini bisa bermanfaat, terutama yang jauh dari fasilitas kesehatan. Ibu di sini bukan bermaksud menggurui, melainkan hanya ingin menyampaikan ilmu yang telah dipelajari di Klasik Indonesia Medicine. Mohon maaf bila banyak kekurangan di dubbing ataupun di video untuk kali ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video, insyaallah.